Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Megalia Julianti, yang kedua Sadila, yang ketiga Yunita, yang keempat Suci Novita Lestari. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang yang pertama yaitu anatomi cairan ketuban, yang kedua profil biofisik, yang ketiga pemeriksaan dengan Doppler dan USG, yang keempat kelainan kongenital dan ketidaknormalan pada janin. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang yang pertama, anatomi air ketuban. Air ketuban merupakan bagian paling penting pada masa kehamilan. Cairan ini melindungi bayi dari trauma, memberikan ruang untuk pertumbuhan, dan mencegah tali pusat mengalami kompresi dari luar. Bagian-bagian dari air ketuban yaitu A. Selaput ketuban atau aminokrin. Ketuban adalah suatu membran yang membungkus fetus, termasuk golongan membran ekstraembrional. Strukturnya tipis, namun cukup kuat untuk melapisi korion dan berisi embrio yang kelak akan tumbuh menjadi fetus, dengan cairan amnion di sekitarnya. Cairan ketuban memiliki sifat bakteriostatik sebagai barrier untuk melindungi janin dari infeksi. Bila keluar sebelum onset persalinan, menimbulkan beberapa dampak antara lain infeksi intrauterin, kompresi tali pusat, dan berhubungan langsung dengan morbiditas fetomaternal. Yang A yaitu amnion. Amnion merupakan jaringan yang menentukan hampir semua kekuatan regang membran janin, sehingga pembentukan komponen-komponen amnion yang mencegah ruptur atau robekan. Fungsi dari selaput ketuban adalah sebagai pembungkus ketuban dan menutupi pembukaan dorsal janin. Amnion ialah jaringan avaskular yang lentur tapi kuat. Selaput amnion terdiri dari 5 lapisan, yaitu yang pertama lapisan seluler atau epitelium, yang kedua membran basalis atau basement membran, yang ketiga stratum compactum atau compact layer, yang keempat stratum fibroblast atau fibroblast layer, yang kelima stratum spongiosum di bagian paling luar dan melekat dengan lapisan seluler karion atau intermediate spongy layer. Yang B, korion. Korion merupakan membran eksternal yang berwarna putih dan terbentuk dari fili-fili sel telur yang berhubungan dengan desidua capsularis. Amnion dan korion mulai berkembang dan akan tumbuh terus sampai kira-kira 28 minggu. Selaput korion terdiri dari 3 lapis. Yang pertama yaitu lapisan retikular padat atau reticular layer, yang kedua pseudo basement membran atau basement membran, yang ketiga trophoblast atau tropobias. Baiklah, presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Mega. Kepada Mega dipersilahkan. Akan melanjutkan pembacaan hasil diskusi kami, yaitu yang kedua, cairan ketuban atau disebut juga dengan liquor amni. Cairan ketuban merupakan cairan yang terdapat di dalam rongga amnion yang diliputi oleh selaput janin. Rongga amnion mulai terbentuk pada hari ke-10 sampai 20 setelah pembuahan. Volume air ketuban bertambah banyak dengan makin tuanya usia kehamilan. Trimester pertama kehamilan membentuk air ketuban adalah ginjal janin, sehingga dijumpai urea, kreatinin, asam urat, desquamasi kulit janin, sel kulit, rambut lanugo, vernix caseosa, sekresi dari paru-paru janin, transudat dari pembukaan amnion, plasenta, hormonal. Pada trimester kedua, sebagian besar air ketuban dibentuk oleh sel amnionnya dan air kencing janin akibat pembentukan zat tanduk kulit janin dan menghalangi difusi plasma janin. Urin dikeluarkan ginjal janin mulai sejak usia 12 minggu dan mengeluarkan urin sebanyak 7-14 cc per hari. Janin aterem mengeluarkan urin 27 cc per jam atau 650 cc dalam sehari.
pertambahan tetap sampai usia ATRM dan mencapai jumlah sekitar 800 sampai dengan 1500 cc. Usia 8 minggu bertambah 10 cc, usia 21 minggu bertambah 60 cc, usia kehamilan 33 minggu terjadi penurunan sekitar 150 cc per minggu, melewati usia kehamilan 42 minggu cenderung terjadi oligohydramnion. Cairan amnion normalnya mencapai 1 liter pada kehamilan 36 minggu, kemudian menurun sampai kurangnya 200 ml pada minggu ke-42 minggu. Fungsi cairan ketuban yaitu 1. Untuk bergerak bebas dan berkembangnya muskuloskeletal. Yang kedua, memelihara janin dalam lingkungan suhu yang relatif stabil. Yang ketiga, berkembangnya paru-paru janin. Yang keempat, sebagai bantalan dan melindungi janin. Yang kelima, mengandung nutrisi, hormon, antibodi yang melindungi dari penyakit. Yang keenam, air ketuban berkembang dan mengisi kantong ketuban mulai dari 2 minggu sesudah pembuahan. Profil biofisik. Profil biofisik atau disebut juga dengan BPP adalah tes invasif yang memprediksikan ada atau tidaknya asfiksia janin dan akhirnya resiko kematian janin dalam periode antenatal berkurang ketika BPP mengidentifikasi janin dalam keadaan tidak baik. Tindakan dapat diambil untuk melakukan intervensi sebelum progresif asidosis metabolik menyebabkan kematian janin. Beberapa indikator yang dinilai dalam tes profil biofisik yaitu 1. Denyut jantung, 2. Gerakan janin, 3. tonus otot, yang keempat tingkat pernapasan, dan yang kelima volume cairan ketuban. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Yunita. Kepada Yunita dipersilakan. Baiklah, saya Yunita akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Mega yang tentang biofisik. Fungsi dari profil biofisik itu untuk mengevaluasi dan memantau kesehatan janin. Profil biofisik bertujuan untuk mencegah keguguran dini dan mendeteksi suplai oksigen yang rendah pada bayi atau yang disebut dengan hipoksia janin, sehingga bayi dapat dilahirkan dan tidak mengalami cacat permanen. Beberapa kondisi yang memungkinkan dokter kemudian merekomendasikan dilakukan profil biofisik seperti yang pertama, pasien mengalami kehamilan ganda. Yang kedua, pasien memiliki kondisi medis. Yang ketiga, kehamilan pasien telah diperpanjang 2 minggu setelah tanggal jatuh tempo pasien atau yang disebut kehamilan post-term. Pasien memiliki riwayat keguguran atau komplikasi kehamilan sebelumnya. Bayi pasien mengalami penurunan gerakan janin. Selanjutnya, pasien memiliki terlalu banyak cairan ketuban atau yang disebut dengan polyhydramion atau volume cairan ketuban yang rendah atau yang disebut dengan oligohydramnion. Pasien mengalami sensitisasi resus. Pasien lebih tua dari usia 35 tahun dan pasien gemuk. Pasien memiliki riwayat penyakit hipertiroidisme. Pasien memiliki gangguan ginjal kronik, hipertensi dan preeklamsi. Pasien memiliki penyakit jantung dan riwayat jantung. Dan selanjutnya pemeriksaan dengan Doppler atau USG. Doppler ini merupakan suatu alat yang menggunakan gelombang suara untuk dapat mengetahui aliran darah dan pembuluh darah. Proses ultrasonografi Doppler ini biasanya diawali dengan mengoleskan gel pada permukaan kulit bagian tubuh yang akan dipindai. Mesin ultrasonografi Doppler ini pada dasarnya terdiri dari bagian seperti yang pertama probe transducer, yang kedua central processing unit atau yang disingkat dengan CPU, yang ketiga pulsa control transducer, yang keempat monitor, yang kelima keyboard, yang keenam
piranti penyimpanan atau yang disingkat dengan disket CD. Yang ke-6, printer. Keuntungan menggunakan alat Doppler ini untuk mengoperasi pembuluh darah, arteri, dan vena seperti di tangan, kaki. Keuntungan menggunakan alat Doppler untuk mengevaluasi pembuluh darah, arteri, dan vena seperti di tangan, kaki, dan leher. Kerugian menggunakan alat Doppler ini terbagi dua. Yang pertama, alat tersebut menggunakan baterai. Jika baterainya hampir habis, detak jantung janin pada Doppler kurang akurat. Yang kedua, alat tersebut hanya bisa mendengarkan detak jantung janin dan alat tersebut tidak bisa melihat kesempurnaan pada janin. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh Suci Novitasari. Kepada Suci dipersilahkan. Saya Suci Novita Lestari akan melanjutkan presentasi. 2. USG ultrasonografi atau USG adalah salah satu upaya pemeriksaan kehamilan atau antenatal care ANC pada ibu hamil yang bertujuan untuk mengetahui kondisi janin dalam tubuh ibu. Menurut World Health Organization WHO pada tahun 2017, USG merupakan moda pencitraan dengan menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi yang menghasilkan gambaran irisan melintang dari janin. Klein 2008. Jenis-jenis USG yaitu USG 2 dimensi, USG 3 dimensi, USG 4 dimensi, dan USG Doppler. Manfaat USG dalam kehamilan bermanfaat untuk mengkonfirmasi apakah memang terjadi kehamilan dengan melihat apakah ada kantung hamil atau tidak. Kelemahan USG adalah lapangan pandang pemeriksaan yang terbatas, kelainan kongenital, dan ketidaknormalan pada janin. 1. Kelainan kongenital. Kelainan kongenital merupakan kelainan yang terjadi pada janin selama perkembangan janin sebelum kelahiran. Beberapa contoh kelainan kongenital yang umum terjadi adalah kelainan jantung kongenital, sindrom Down, dan kelainan organ saraf kongenital. Penyakit akibat beda kongenital. Beberapa penyakit yang umumnya terjadi akibat kelainan kongenital pada janin selama dalam kandungan. 1. Anencefali, 2. Anophthalmia dan mikroftalmia, 3. Anosia dan mikrosia, 4. Bibir sumbing, 5. Mikrosefali, 6. Sindrom Down, 7. Spina bifida. Penyebab dan faktor risiko kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.